Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulli washrabi wa qarri aina. Fa imma tarayyana minal bashara ahada. Fakulli inni nazartu lirrahman sauman falan akul lima yaumal insiya. Wa qala ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man shoma ramadhana wa arrafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yanbaghi lah ay yatahaffaza minhu kafara ma kana qablihi. Kaum muslimin, kaum muslimat, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sore ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puasa yang ke-20 pada hari ini kita jalani. Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk siyamur Ramadan. Dan mudah-mudahan kita juga mampu untuk qiyamul Ramadan di malam harinya yang insyaallah malam nanti adalah malam yang ke-21. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Marilah kita bersama-sama bertekad dan berniat untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mengaku sebagai umat beliau, nanti kita memang betul-betul beliau akui sebagai umatnya. Kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kajian sore kita ini, kita akan coba memeriksa puasa kita yang sudah kita laksanakan selama 20 hari ini. Apakah puasa kita sampai di tataran saum atau memang sudah menjadi puasa orang-orang yang siam? Puasa antara saum dan siam. Kalau kita berbicara tentang puasa, sebetulnya perintah puasa adalah perintah yang sudah mensejarah. Karena umat-umat terdahulu sebelum kita juga sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwa puasa juga sudah disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Bahkan kata At-Tabari, puasa yang dilaksanakan oleh umat-umat sebelumnya juga dilaksanakan di bulan Ramadan. Cuma mungkin teknis lama puasanya yang berbeda. Tapi sama-sama juga menahan haus, menahan lapar, dan menahan hawa nafsu dan segala yang membatalkan puasa itu. Seperti puasa Asyura yang dilaksanakan oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Puasa 3 hari setiap bulannya yang dilaksanakan oleh umat Nabi Nuh alaihissalam. Dan juga
umat Nabi Daud alaihissalam puasa 1 hari, berbuka 1 hari selama 1 tahun. Namun kaum muslimin, kaum muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan puasa, ada Allah yang mempergunakan kalimat saum, ada yang menggunakan kalimat siyam. Sesungguhnya saum dengan siyam secara makna tidaklah berbeda. Karena sauman, siaman maknanya adalah sama-sama berpuasa. Dia terambil dari akar kata soma yasumu sauman siaman. Dia adalah isim masdar yang maknanya adalah sama-sama puasa. Tapi kenapa pada satu ayat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya berpuasa dengan sauman? Di surat Al-Baqarah 183 Allah memerintahkan hambanya puasa dengan kalimat siyam. Karena Al-Quran adalah bahasa yang terkaya. Tentu dia mempunyai makna dan maksud serta tujuan yang berbeda. Kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam contohnya. Surat Maryam adalah surat yang ke-19 ayat yang ke-26. Di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Siti Maryam berpuasa dengan sauman, bukan dengan siyam. Fakulli washrabi wa qarri ainan fa imma tarayyana minal bashari ahada fakulli inni nazartu lirrahman sauman falan akul lima yaumal insiya. Apa kata Allah kepada Siti Maryam? Maka makanlah kamu, minumlah kamu, dan bersenang-senanglah kamu. Maka apabila kamu melihat di antara manusia, maka katakan bahwa engkau sedang menjalankan nazar bagi Allah yang Maha Rahman. Apa nazarnya? Sauman falan akul lima yaumal insiya. Bahwa saya sedang berpuasa, tidak berbicara dengan manusia satupun pada hari ini. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Siti Maryam dibolehkan makan, dibolehkan minum. Tapi yang harus dia tahan adalah dia tidak boleh berbicara dengan manusia satupun pada hari itu. Kenapa? Karena kita tahu Siti Maryam adalah satu-satunya wanita suci yang mempunyai anak, memang tidak punya suami. Karena ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena memang pandangan manusia-manusia yang ada waktu itu kepada Siti Maryam, Maryam sudah melakukan perbuatan yang tidak baik. Maryam sudah melakukan perbuatan zina sehingga melahirkan anak, sementara Siti Maryam tidak punya suami. Lalu saat itulah Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara waktu kecil. Maka Maryam diperintahkan untuk berpuasa, untuk tidak berbicara dengan manusia. Apa saja pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat kepada Siti Maryam dijawab oleh Isa alaihissalam. Jadi intinya kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah memerintahkan dengan sauman ini berarti hanya ditahan satu saja. Pekerjaan hanya satu saja, menahan. Namun coba kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sebagai landasan bagi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan. Allah tidak menggunakan saum tapi menggunakan siyam.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Siam. Ma makna siam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis beliau, man shoma ramadhana wa arrafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yanbaghi lah ay yatahaffaza minhu kafara ma kana qablih. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan wa arrafa hududahu, dan dia tahu dengan batas-batasnya, wa tahaffaza mimma kana yanbaghi la ay yatahaffaza minhu, dan dia menjaga dan memelihara apa yang pantas dia pelihara, kafara ma kana qablih, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang sudah berlalu. Kaum muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali bahwa kalau Allah memerintahkan siam terkhusus kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua hal yang mesti menjadi perhatian bagi kita tentang siam ini, barulah nanti kita akan sampai kepada ampunan terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Yang pertama kata Rasulullah, wa arrafa hududahu, dan kita tahu dengan batas-batasnya. Nah, kita yakin dan percaya batas-batasnya ini maksudnya adalah kita menahan haus dan lapar dan segala yang membatalkan puasa. Batasnya adalah mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Puasa yang kita lakukan seperti itu selama 1 bulan, itu batas-batas waktunya. Nah, saat itu kita penuhi, saat itu kita lakukan, maka waktu itu puasa kita sudah sampai kepada status sah menurut ilmu fikih. Menurut kajian fikih, apabila kita sudah memenuhi syarat dan rukun, dan kita sudah menahan apa saja yang membatalkan puasa kita, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, maka saat itu puasa kita sudah sah. Namun tentu kita selaku orang yang beriman, puasa kita hanya tidak sebatas sampai sah. Kita pingin puasa itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, apa kata Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Kahfi? Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Akan aku beritahukan kepadamu, kata Allah, siapa yang akan selalu merugi dalam setiap amal yang dia kerjakan. Merugi dalam artian mungkin pekerjaannya itu sah, amalnya itu sah, karena dia memenuhi rukun dan syarat, tapi tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nilai itu sesungguhnya bukan menahan, tapi mengendalikan, menjaga, memelihara. Ini adalah pekerjaan yang berat. Wa tahaffaza mimma kana yanbaghi la ay yatahaffaza minhu. Menjaga dan memelihara apa yang pantas dijaga dan dipelihara. Karena seperti yang kita ketahui kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang merusak nilai puasa kita itu tidak akan membatalkan puasa kita. Apa saja yang merusak nilai-nilai puasa kita, dia tidak akan merusak dan tidak akan membatalkan puasa kita selama kita mampu menahan apa saja yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Contoh, berbohong itu tidak membatalkan puasa, tapi yang dirusaknya adalah nilai puasa. Riba, fitnah, berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, membuka aurat, tidak membatalkan puasa, tapi dia merusak nilai puasa. Maka sesungguhnya pekerjaan yang berat bagi orang yang beriman yang ingin puasanya ini bernilai siam, tidak hanya sebatas saum. Maka pekerjaan yang berat itu adalah mengendalikan diri, menjaga dan memelihara puasa itu. Karena itulah sesungguhnya intinya. Kalau hanya menahan lapar dan haus, insya Allah kita sanggup. Anak-anak kita sanggup, putra-putri kita sanggup.
Namun syaitan akan masuk dalam pintu yang lain. Bagaimana puasa kita ini sah, namun tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita hanya merasakan haus dan lapar saja. Merugilah orang-orang seperti ini. Maka sudah berjalan 20 hari puasa kita kaum muslimin, kaum muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam nanti adalah malam yang ke-21. Dan malam inilah 10 terakhir ini yang ditunggu oleh orang-orang yang beriman. Dan bagaimana kita meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita mampu menjaga dan memelihara waktu, menjaga dan memelihara apa yang akan merusak nilai Ramadan kita. Kita tahu bahwa di 10 malam terakhir ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kita untuk iktikaf. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan memang iktikaf itu adalah di masjid. Seperti Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Wala tubathiru hunna wa antum aakifuna fil masajid. Dan janganlah kamu mendekati mereka, istri-istrimu, kamu sedang dalam keadaan beriktikaf di masjid. Lalu akan muncul pertanyaan, saya pengen iktikaf, tapi hari ini di masjid kan tidak boleh. Hari ini karena kita sedang menghadapi sebuah wabah, maka pembatasan kita di masjid, ibadah kita dipindahkan ke rumah tarawih dan witir, termasuk iktikaf. Bagaimana caranya? Mari kita sediakan satu tempat di rumah kita. Kalau kita memang pingin iktikaf dengan keluarga kita, kita sediakan satu tempat, yang tempat itu kita khususkan untuk bertakarub, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai dan kita sayangi di rumah, untuk memperbanyak ibadah dan tilawah Al-Qur'an kita, qiyamul lail kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nilainya? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang saat ini kita untuk beriktikaf di masjid itu tidak bisa. Maka mungkin satu kamar atau satu sudut tempat di rumah kita itu yang muat untuk keluarga kita untuk beriktikaf. Nah, waktunya bagaimana? Berselisih, berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan iktikaf itu mesti 1 kali 24 jam. Dan mengatakan beberapa saat saja, tidak ditentukan jamnya. Maka kita ambil kesempatan ini kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita benar-benar bernilai siam di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan tidak hanya sebatas saum. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat kita sudah mampu untuk wa'arrafa hududahu wa tahaffaza mimma kana yanbaghi la an yatahaffaza minhu, maka di akhir hadis itu kata Rasulullah, kafara ma kana qablih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu. Nah, kalau dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan 187-nya insyaallah akan kita peroleh. La'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Di ayat 187-nya la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi ketakwaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Ramadan ini bukan pribadi-pribadi saja, bukan
satu kelompok saja, tapi Allah ingin ketakwaan itu menyeluruh. Apabila ketakwaan itu sudah menyeluruh, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan bukakan berkah dari pintu langit dan pintu bumi. Takwa itu sesungguhnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mampu mengendalikan diri. Coba kita lihat firman Allah dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa orang bertakwa itu? Orang yang bisa mengendalikan diri. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghais wal 'afina 'anil nas. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu mengendalikan diri, yang ada nilai-nilai takwa dalam diri. Wa yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang mampu mengendalikan dirilah dari sifat serakah, yang bisa berinfak di jalan Allah, baik di waktu dia lapang ataupun di waktu dia sempit. Kalau orang bersedekah berinfak saat uangnya banyak, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau ada orang yang berinfak, bersedekah dalam keadaan sulit, ini yang luar biasa. Apalagi di saat sekarang ini, saat negeri kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa kemana-mana, ya. Mungkin perekonomian kita terganggu, keuangan kita terganggu, aktivitas kita terganggu. Kita masih bisa menyisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, berinfak. Ini kenapa? Karena bisa mengendalikan diri dari sifat tamak terhadap harta. Nah, kalau ada orang yang bertanya, mana kira-kira yang kaya? Orang yang punya uang 10 juta dia bisa berinfak 500 ribu. Lalu ada orang yang punya uang 100 ribu, lalu dia berinfak 50 ribu. Mana yang kaya? Mungkin kita akan katakan yang kaya tentu yang 10 juta. Uangnya banyak, 10 juta. Nah, ini hanya 100 ribu, kan jauh beda. Tapi sesungguhnya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kaya adalah yang 100 ribu tadi. Kenapa dari uang 100 ribu dia mampu menginfakkan separuh, 50 ribu. Sementara yang 10 juta hanya mampu menginfakkan 500 ribu. Mana yang lebih kaya? Tentu kekayaan yang hakiki dimiliki oleh orang yang 100 ribu tadi, karena dia bisa separuh menginfakkan hartanya. Mungkin waktu itu dia sangat butuh dengan uang itu. Namun perlu kita ingat kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menjanjikan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 245, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Siapa yang mampu memberikan sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia berikan itu dia ikhlas memberikannya, dan yang dia berikan itu baik, itu saya hutang, kata Allah. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, dan hutang saya itu akan saya bayar dengan yang lebih banyak, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan ragu-ragu untuk berinfak. Jangan ragu-ragu untuk bersedekah. Walaupun pada saat ini mungkin ada kehidupan kita yang memang agak sulit karena persoalan yang sedang dihadapi dunia hari ini. Namun jangan menghalangi kita untuk berinfak. Karena Allah berjanji saat kita berinfak, Allah berhutang. Dan Allah akan bayar hutangnya itu dengan yang lebih banyak. Lalu Allah ingatkan, lan tanul birru hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kalian tidak akan sampai kepada sebuah kebajikan sebelum kalian menginfakkan sebahagian yang kalian cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang bertakwa bisa mengendalikan dirinya dari sifat serakah terhadap harta ini.
dan dia mampu berinfak. Lalu orang-orang yang bertakwalah, yang mengendalikan dirilah, yang mampu menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya. Apakah Islam melarang kita untuk marah? Tidak juga. Tapi apabila marah hanya akan mendatangkan cacian, makian dan hinaan, ini yang dilarang. Yang perlu kita perhitungkan adalah saat kita marah, perubahan apa yang terjadi terhadap orang yang kita marahi setelah itu. Maka marah perlu kita kendalikan. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita sedang marah berdiri, bawa duduk. Kalau kita sedang duduk marah, bawa berbaring. Kalau memang juga masih marah, mari kita bawa berwudu. Karena marah itu dari syaitan. Syaitan itu tercipta dari api. Maka panas. Maka sering orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya dalam marah, kadang sumpah serapah, hinaan, cacian, makian diberikan kepada orang yang dia marahi. Maka ini bagi orang-orang bertakwa, pengendalian diri. Wa'afina 'anil nas. Orang-orang yang bisa mengendalikan dirilah orang-orang yang ada takwa dalam dirinya, yang akan mampu memberikan maaf kepada manusia. Karena dalam kajian-kajian kita sebelumnya, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan beruntung saat menaruh dendam. Dan kita juga tidak akan rugi saat memberi maaf orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya memang menyuruh kita untuk memberi maaf manusia. Wa'afina 'anin nas. Beri maaflah manusia itu. Kita juga pernah sampaikan bahwa maaf ini ada 3 tingkatan. Yang pertama, seperti yang kita sampaikan, maaf itu adalah wal ya'fu. Orang yang memaafkan kesalahan orang lain dan dia berniat tidak akan membalas kejahatan orang itu dengan kejahatan, namun sulit bagi dia untuk melupakan apa yang pernah dilakukan oleh orang lain kepadanya. Ini adalah tingkatan maaf yang paling rendah. Maaf seperti ini, syaitan laknatullah masih punya kesempatan untuk menanamkan di hati kita rasa dendam. Kita tingkatkan yang kedua. Namanya adalah wal yasfahu. Kita maafkan saudara kita. Kita berusaha tidak membencinya, melupakan apa yang dia lakukan kepada kita. Dan kita tidak akan membalas kejahatannya itu dengan kejahatan. Maka seringlah kita membaca doa di dalam surat Al-Hasyr, surat yang ke-59, ayat yang ke-10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa saudara-saudaraku yang seiman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan engkau jadikan di hatiku wahai Allah rasa benci terhadap saudara-saudaraku yang seiman. Insyaallah kalau kita tidak lagi membenci saudara-saudara kita, maka sampailah kita pada tingkatan maaf wal yasfahu. Tingkatan yang ketiga, ini adalah tingkatan orang-orang yang istimewa, orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal istighfar. Dia maafkan orang lain dan dia berusaha semampunya untuk membalas kejahatan orang itu dengan kebaikan. Ini yang dilakukan oleh para anbiya, ini yang dilakukan oleh orang-orang soleh.
Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mulia? Karena beliau adalah orang yang pemaaf. Kita juga pernah sampaikan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam jadi mulia karena beliau adalah pemaaf. Nabi Yusuf alaihissalam dianiaya, dizolimi oleh saudara beliau. Namun karena beliau mempunyai maaf pada tingkatan wali istighfaru, beliau tidak membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Beliau tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Saat saudara-saudaranya membuang dia ke sumur, memisahkan beliau dengan ayah kandung beliau, hampir menghilangkan nyawa beliau. Tapi saat beliau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang berada, menjadi penguasa, saat saudara-saudara beliau datang waktu itu yang kebetulan Allah takdirkan hidup dalam keadaan serba kekurangan, Nabi Yusuf alaihissalam tidak membalasnya, tapi membantu saudara-saudaranya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang siam tidak hanya sebatas saum, dia akan sampai kepada tingkatan la'allakum tattaqun. Lalu di ayat berikutnya, orang-orang yang mensiamkan Ramadan tidak hanya mensaumkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum ta'lamun. Dia akan menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berilmu, mengerjakan sesuatu dengan ilmu, berbuat dengan ilmu. Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu itu adalah kehidupan Islam dan dia adalah tiangnya iman. Saat sesuatu tidak kita kerjakan dengan ilmu, maka itu sia-sia. Maka orang-orang yang mensiamkan Ramadan, dia akan menambah ilmu. Mungkin pada saat ini kita tidak bisa kajian-kajian di masjid-masjid. Mungkin kita bisa baca buku, kita bisa manfaatkan HP kita masing-masing. Ada kajian-kajian di radio dan yang lainnya untuk menambah wawasan dan menambah ilmu kita. Supaya apa? Supaya keislaman kita semakin baik dan keimanan kita semakin kokoh. Maka kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Ramadan ini, kalau kita siamkan, tidak hanya kita saumkan, menjadi orang-orang yang berilmu. Lalu yang terpenting lagi, kata Allah, la'allakum tashkurun. Kita akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada derajat syukur. Menjadi orang-orang yang bersyukur. Kemarin dalam kajian kita sudah kita sampaikan bahwa syukur itu berbeda tipis sekali dengan kufur. Saat kita tidak bersyukur, kita pasti kufur. Maka Allah katakan, wala yashkurullah illa qalila. Kebanyakan daripada manusia memang tidak pandai bersyukur kecuali sedikit. Maka mari kita latih hati kita untuk pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan mengajar kita untuk bersyukur itu. Walaupun dengan kondisi saat ini, tetap kita syukuri karena banyak nikmat Allah yang kita terima. Mungkin di bulan-bulan yang lain, 11 bulan, kita jarang-jarang berkumpul dengan keluarga kita, jarang makan bersama dengan keluarga kita, jarang sholat berjamaah dengan keluarga kita. Dengan kondisi yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini dan bertepatan dengan bulan Ramadan, alangkah bahagianya kita berbuka kita bersama anak dan istri dan keluarga kita, tarawih kita bersama anak dan keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, suami kita. Dan banyak lagi hal yang mesti kita syukuri. Nah, ini akan muncul saat kita bisa melihat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tapi apabila kita sudah menyibukkan diri kita
untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kita tidak akan sampai kepada tingkatan syukur itu. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan orang-orang yang siam dengan orang-orang hanya saum. Semoga Ramadan tahun ini mampu kita siamkan, tidak hanya kita saumkan. Mungkin hal-hal yang membatalkan puasa kita karena ada rukhsah, karena ada keringanan, boleh kita batalkan, tapi tetaplah kita dalam keadaan siam. Contoh, kita sakit, atau ada ibu yang sedang menyusui, atau kita sedang dalam perjalanan, kita boleh membatalkan puasa kita. Tapi ingat, yang kita batalkan adalah saum, yang kita batalkan adalah puasa kita. Tapi tetaplah kita dalam kondisi siam. Tetap kita menjaga dan memelihara perkataan kita, penglihatan kita, hati kita. Supaya apa? Supaya kita tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan kajian kita pada sore hari ini, Ramadan tidak hanya sebatas kita saumkan, tapi mari kita siamkan. Ramadan berbeda dengan puasa-puasa umat-umat sebelumnya. Dan insya Allah, apabila kita mampu mensiamkan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berjanji lewat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengampuni dosa-dosa kita. Bagaimana kita mensiamkan Ramadan itu? Dua yang harus kita lakukan. Wa arrafa hududahu, dan kita tahu batas-batasnya. Batas mana yang membatalkan puasa? Kapan puasa itu dimulai? Kapan kita batalkan? Berapa lamanya? Lalu yang terberat adalah wa tahaffazu mimma kana yanbaghi la ayatahaffazu minhu, menjaga dan memelihara nilai Ramadan itu. Mudah-mudahan 10 Ramadan terakhir ini nilai Ramadan kita semakin maksimal, semakin utuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lisan kita, kita jaga hati kita, kita jaga mata kita, kita jaga aurat kita jaga pergaulan kita jaga yang kita makan. Semoga kita mendapatkan nilai siam itu. Dan la'allakum tattaqun bisa kita peroleh, sehingga kehidupan kita bisa mengendalikan diri dari segala hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kajian sederhana kita pada sore hari ini itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita bertekad malam nanti tilawah Al-Quran kita lebih banyak. Mari kita bertekad qiyamul lail kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bersama anak-anak dan istri kita, bersama keluarga kita, suami kita di rumah. Mari kita jadikan satu kamar atau satu sudut rumah kita yang bisa kita gunakan untuk beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat ini kita dibatasi untuk datang ke masjid untuk beriktikaf. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.